Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kagem panjenengan sedaya, rahayu ing bumi, lan rahayu ing ati. Sugeng rawuh, para rawuh setia ing channel Lar Narasi. Apa jadinya jika kekuatan militer paling besar di muka bumi, banner-banner, bergerak dalam situasi konflik nyata di tahun 2026? Bukan sekadar latihan, bukan sekadar simulasi perang di gurun atau lautan, melainkan pengerahan kekuatan sesungguhnya dengan jet tempur siluman mengudara, kapal induk bergerak senyap di samudra, dan satelit militer mengawasi dunia dari angkasa. Seberapa besar daya hancurnya, seberapa cepat responsnya, dan apakah ada negara yang banner-banner mampu menandingi dominasi tersebut? Inilah gambaran kekuatan militer Amerika Serikat tahun 2026 ketika konflik banner-banner terjadi. Amerika Serikat hingga saat ini masih menempati posisi sebagai kekuatan militer paling dominan di dunia. Bukan hanya karena jumlah pasukannya yang besar, tetapi karena kombinasi antara teknologi tinggi, jaringan aliansi global, logistik yang luar biasa, dan kemampuan proyeksi kekuatan lintas benua. Ketika konflik pecah, Amerika bukan hanya mengirim pasukan mereka, menggerakkan sistem perang terintegrasi yang sudah dirancang puluhan tahun. Di tahun 2026, kekuatan aktif militer Amerika Serikat berada di kisaran lebih dari 1,3 juta personel aktif. Angka itu belum termasuk sekitar 800.000 pasukan cadangan dan garda nasional yang dapat dimobilisasi sewaktu-waktu. Dalam konteks konflik, angka ini memberi fleksibilitas besar. Amerika tidak perlu memobilisasi total seperti Perang Dunia dulu. Mereka cukup mengaktifkan komponen yang relevan dengan medan tempur tertentu, sementara kekuatan utama tetap siaga di dalam negeri dan pangkalan luar negeri. Kekuatan darat Amerika yang dikenal sebagai US Army memiliki ratusan ribu prajurit aktif dengan ribuan kendaraan tempur lapis baja. Tank utama seperti M1A2 Abrams yang terus diperbarui, artileri jarak jauh, hingga sistem roket presisi. Namun, yang membuatnya berbeda, bukan hanya jumlahnya, melainkan integrasi data dan teknologi. Setiap unit di lapangan terkoneksi melalui sistem komunikasi canggih yang memungkinkan koordinasi real-time. Perang modern bukan lagi sekadar adu jumlah, tetapi adu kecepatan informasi. Di udara, dominasi Amerika masih sangat terasa. Angkatan Udara Amerika Serikat memiliki lebih dari 13.000 pesawat dalam berbagai kategori tempur, pembom strategis, angkut, pengintai, dan drone. Pesawat generasi kelima, seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II, menjadi ujung tombak supremasi udara. Dengan kemampuan siluman, radar canggih, dan integrasi sensor, pesawat-pesawat ini mampu mendeteksi musuh lebih dulu sebelum terdeteksi. Selain itu, pembom strategis seperti B-2 Spirit tetap menjadi simbol daya gentar. Pesawat ini mampu membawa persenjataan dalam jumlah besar dan menembus pertahanan udara paling ketat sekalipun. Dalam konflik terbatas, pembom ini sering digunakan sebagai pesan strategis bahwa Amerika memiliki kemampuan menyerang target vital jauh di dalam wilayah musuh. Di laut, dominasi Amerika mungkin bahkan lebih mencolok. Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki 11 kapal induk bertenaga nuklir, masing-masing membawa puluhan jet tempur, dan didampingi kapal perusak, kapal penjelajah, serta kapal selam nuklir. Tidak ada negara lain yang memiliki armada kapal induk sebesar ini. Kapal induk seperti USS Gerald R. Ford menjadi pangkalan udara terapung yang dapat ditempatkan di perairan manapun di dunia. Ketika konflik terjadi, cukup satu gugus tempur kapal induk yang mendekat, maka keseimbangan kekuatan regional bisa berubah drastis. Kapal selam nuklir Amerika juga menjadi elemen penting dengan kemampuan membawa rudal balistik antar benua. Kapal selam ini menjadi bagian dari Nuclear Triad, atau 3 pilar kekuatan nuklir Amerika: darat, laut, dan udara. Sistem ini memastikan bahwa bahkan jika satu komponen diserang, 2 lainnya tetap mampu melakukan serangan balasan. Inilah konsep deterensi pencegahan melalui ancaman pembalasan yang menghancurkan. Anggaran militer Amerika pada 2026 mendekati 900 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Angka ini lebih besar daripada gabungan banyak negara besar lainnya. Dana tersebut digunakan bukan hanya untuk membeli senjata, tetapi juga untuk riset, kecerdasan buatan, sistem siber, satelit militer, hingga pengembangan senjata hipersonik. Dalam konflik modern, perang siber
dan perang informasi bisa sama pentingnya dengan pertempuran fisik. Amerika memiliki komando siber yang bertugas melindungi infrastruktur digital nasional sekaligus melakukan operasi ofensif. Dalam konflik, serangan siber dapat melumpuhkan sistem komunikasi, jaringan listrik, bahkan sistem perbankan lawan tanpa satupun peluru ditembakkan. Dunia kini berada dalam era di mana keyboard dan algoritma bisa menjadi senjata strategis. Namun kekuatan militer Amerika bukan hanya tentang alat dan teknologi, ia juga tentang jaringan aliansi. Amerika memiliki perjanjian pertahanan dengan puluhan negara, termasuk anggota NATO di Eropa dan sekutu utama di Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan. Dalam situasi konflik besar, Amerika jarang berdiri sendiri. Kekuatan gabungan aliansi inilah yang membuat posisi strategisnya semakin kokoh. Ketika konflik regional muncul, Amerika biasanya merespons dengan pendekatan bertahap. Pertama, penguatan kehadiran militer di kawasan melalui kapal induk atau pangkalan udara. Kedua, pengerahan sistem pertahanan seperti Patriot atau THAAD untuk melindungi sekutu. Ketiga, jika diperlukan, serangan presisi terhadap target militer lawan. Pendekatan ini dirancang untuk mengendalikan eskalasi agar tidak berkembang menjadi perang total. Tetapi di balik semua kekuatan itu, ada pertanyaan mendasar. Apakah kekuatan sebesar ini menjamin kemenangan? Sejarah menunjukkan bahwa perang tidak selalu dimenangkan oleh yang paling kuat secara teknologi. Faktor politik, dukungan publik, medan geografis, dan moral pasukan juga sangat menentukan. Amerika pernah mengalami perang panjang yang kompleks di Timur Tengah, membuktikan bahwa superioritas militer tidak selalu berarti solusi cepat. Dalam konteks 2026, dunia berada dalam situasi multipolar. China terus memperkuat militernya, Rusia mempertahankan kekuatan nuklirnya, dan negara-negara lain mengembangkan teknologi asimetris seperti drone, murah, dan rudal presisi. Artinya, Amerika memang masih yang terkuat, tetapi tantangannya juga semakin kompleks. Kekuatan militer Amerika hari ini adalah hasil dari puluhan tahun investasi, pengalaman tempur, dan inovasi teknologi. Ia seperti gunung es, yang terlihat di permukaan hanyalah kapal induk dan jet tempur. Sementara di bawahnya, ada jaringan intelijen global, sistem satelit, dan rantai logistik yang mampu mengirim pasukan kemana saja dalam hitungan hari. Dalam perspektif yang lebih dalam, kekuatan sebesar ini mengingatkan kita pada satu hal, bahwa di balik strategi dan teknologi, tetap ada manusia. Prajurit-prajurit muda yang dikirim jauh dari rumah, keluarga yang menunggu dengan doa, dan keputusan politik yang menentukan hidup mati banyak orang. Disinilah kita sebagai penonton sejarah perlu bersikap bijak, melihat dengan jernih, tanpa fanatisme, tanpa kebencian. Sebagai insan yang beriman, kita memahami bahwa kekuatan sebesar apapun tetap berada dalam ketentuan Tuhan yang Maha Kuasa. Sehebat apapun persenjataan, pada akhirnya, sejarah digerakkan oleh kehendaknya. Dalam kearifan Jawa dikenal ungkapan, Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Dan dalam Islam kita meyakini, Wallahu khairul makhirin, Allah sebaik-baik pembalas rencana. Maka ketika kita membahas kekuatan militer Amerika Serikat tahun 2026 dalam situasi konflik, kita tidak sedang memuja atau mencela. Kita sedang membaca peta kekuatan dunia dengan mata terbuka. Karena memahami kekuatan global adalah bagian dari memahami arah zaman. Ketika konflik benar-benar terjadi, kekuatan militer tidak lagi sekadar angka di atas kertas. Ia berubah menjadi gerak nyata. Pesawat yang lepas landas tengah malam, kapal perang yang berpindah posisi tanpa sorotan media, dan pasukan yang bergerak senyap sesuai perintah komando. Di tahun 2026, struktur angkatan bersenjata Amerika Serikat dirancang bukan hanya untuk bertempur, tetapi untuk bergerak cepat, terkoordinasi, dan terintegrasi dalam skala global. Amerika memiliki 5 cabang utama militer: Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Korps Marinir, dan pasukan luar angkasa. Masing-masing berdiri dengan fungsi berbeda. Tetapi dalam konflik modern, mereka bekerja sebagai satu kesatuan sistem tempur terpadu. Angkatan Darat Amerika Serikat atau US Army menjadi tulang punggung kekuatan darat. Dengan ratusan ribu personel aktif dan cadangan, mereka memiliki kemampuan tempur konvensional terbesar di dunia barat.
Tank utama seperti M1A2 Abrams, kendaraan tempur Bradley, artileri jarak jauh, serta sistem roket presisi HIMARS memberi fleksibilitas tinggi dalam berbagai medan baik gurun, hutan, maupun wilayah urban. Dalam konflik 2026, kekuatan darat biasanya tidak langsung dikerahkan secara masif, kecuali eskalasi meningkat. Strategi Amerika lebih menekankan pada serangan presisi dan dominasi udara terlebih dahulu, sebelum pasukan darat masuk secara penuh. Namun, yang membedakan Angkatan Darat Amerika bukan sekadar alutsista, melainkan sistem komandonya. Struktur komando tempur Amerika dibagi dalam beberapa combatant commands berdasarkan wilayah geografis. Indo-Pacific Command, Central Command, European Command, dan lainnya. Ketika konflik terjadi di suatu kawasan, komando regional itulah yang mengambil kendali operasional. Sistem ini memungkinkan respons cepat, tanpa harus menunggu koordinasi panjang dari pusat. Di laut, Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy memegang peran krusial dalam proyeksi kekuatan global. Dengan 11 kapal induk aktif, Amerika mampu menempatkan kekuatan udara di tengah samudra tanpa harus bergantung pada pangkalan negara lain. Setiap kapal induk didampingi oleh kapal perusak berpeluru kendali, kapal penjelajah, serta kapal selam nuklir. Formasi ini dikenal sebagai Carrier Strike Group, kapal induk kelas. Fort seperti USS Gerald R. Ford adalah simbol kekuatan tersebut. Kapal ini mampu membawa lebih dari 70 pesawat tempur dan helikopter. Dalam konflik, satu gugus tempur kapal induk saja sudah cukup untuk mengubah keseimbangan militer di suatu kawasan. Keunggulan utamanya bukan hanya daya serang, tetapi mobilitas. Ia dapat berpindah ribuan kilometer tanpa perlu pengisian bahan bakar karena menggunakan reaktor nuklir. Selain kapal induk, kapal selam nuklir Amerika menjadi elemen yang jarang terlihat, namun sangat menentukan. Kapal selam kelas Virginia mampu melakukan operasi pengintaian, membawa rudal jelajah Tomahawk, dan beroperasi dalam senyap di wilayah musuh. Dalam skenario konflik 2026, kapal selam sering menjadi elemen pertama yang dikerahkan untuk mengumpulkan intelijen atau menyiapkan serangan presisi terhadap target strategis. Di udara, Angkatan Udara Amerika Serikat atau US Air Force memainkan peran dominan dalam tahap awal konflik. Strategi militer Amerika hampir selalu dimulai dengan upaya merebut supremasi udara. Tanpa kendali udara, operasi darat dan laut akan jauh lebih berisiko. Jet tempur generasi kelima seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning kedua dirancang untuk menghancurkan sistem pertahanan udara musuh sebelum mereka sempat bereaksi. Pembom strategis seperti B-2 Spirit dan B-52 Stratofortress memberi dimensi serangan jarak jauh. Pesawat-pesawat ini dapat terbang antar benua dan menjatuhkan bom presisi tinggi. Dalam konflik terbatas, pembom digunakan untuk menghantam fasilitas militer penting, seperti depot amunisi, pusat komando, atau instalasi radar. Korps Marinir Amerika Serikat atau US Marine Corps memiliki karakter berbeda. Mereka adalah pasukan ekspedisi cepat yang dirancang untuk menjadi yang pertama tiba dan yang pertama bertempur. Marinir sering ditempatkan di kapal amfibi dan siap melakukan pendaratan di wilayah pesisir. Dalam konflik regional 2026, Marinir bisa dikerahkan untuk mengamankan pangkalan strategis, mengevakuasi warga sipil, atau membuka jalur bagi pasukan utama. Satu cabang yang semakin penting di era modern adalah US Space Force pasukan. Ini bertugas menjaga dan mengoperasikan satelit militer Amerika. Dalam konflik modern, satelit memegang peran vital untuk navigasi GPS, komunikasi, dan pengintaian. Tanpa satelit, koordinasi militer modern bisa lumpuh. Oleh karena itu, ruang angkasa kini menjadi domain strategis, setara darat, laut, dan udara. Selain itu, ada US Cyber Command yang menangani operasi siber. Dalam konflik 2026, perang tidak hanya terjadi di medan fisik, tetapi juga di dunia digital. Serangan siber dapat melumpuhkan sistem pertahanan udara, memutus komunikasi, atau menyebarkan disinformasi. Struktur militer Amerika telah mengintegrasikan operasi siber dalam setiap rencana tempur. Artinya, sebelum peluru pertama ditembakkan, kemungkinan besar sudah ada pertempuran tak terlihat di jaringan komputer. Keunggulan lain dari struktur militer Amerika adalah kemampuan logistiknya. Amerika memiliki ratusan pangkalan militer di luar negeri di Eropa, Asia,
Timur Tengah, dan Pasifik. Ini memungkinkan pengerahan pasukan dengan cepat, tanpa harus memulai dari nol. Pesawat angkut besar seperti C-17 Globemaster mampu membawa tank dan kendaraan lapis baja lintas benua dalam hitungan jam. Dalam konflik 2026, pola operasi Amerika biasanya mengikuti tahapan tertentu. Pertama, peningkatan pengawasan intelijen melalui satelit dan drone. Kedua, pengerahan kekuatan laut dan udara ke kawasan. Ketiga, serangan presisi untuk melemahkan kemampuan lawan. Keempat, jika diperlukan, pengerahan pasukan darat dalam skala terbatas atau penuh. Pola ini dirancang untuk meminimalkan korban, sekaligus mempertahankan keunggulan teknologi. Namun, struktur sebesar ini juga memiliki tantangan. Koordinasi lintas cabang memerlukan komunikasi sempurna. Kesalahan kecil bisa berdampak besar. Selain itu, biaya operasional yang sangat tinggi membuat setiap konflik harus dipertimbangkan secara politik dan ekonomi. Tidak semua konflik layak untuk intervensi besar. Di tahun 2026, militer Amerika bukan hanya organisasi tempur, tetapi sistem global yang terhubung dari ruang angkasa hingga dasar laut. Ketika konflik terjadi, mereka tidak bergerak secara spontan, melainkan mengikuti rencana kontingensi yang telah disiapkan bertahan-tahan sebelumnya. Begitulah gambaran bagaimana struktur angkatan bersenjata Amerika Serikat bekerja dalam situasi konflik. Ia bukan hanya soal siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling siap, paling cepat, dan paling terkoordinasi. Dan ketika dunia terus berubah, struktur ini pun terus beradaptasi karena dalam peperangan modern, yang bertahan bukan hanya yang paling besar, tetapi yang paling mampu membaca zaman. Jika pada bagian sebelumnya kita melihat struktur angkatan bersenjata Amerika bekerja, kini kita masuk ke jantung kekuatannya. Teknologi, inovasi, dan senjata strategis menjadikan Amerika Serikat tetap di puncak militer global pada tahun 2026. Perang modern bukan lagi sekadar adu jumlah pasukan atau banyaknya tank di medan tempur. Tahun 2026 adalah era peperangan berbasis data, kecerdasan buatan, sensor canggih, dan presisi tinggi. Siapa yang menguasai informasi, dialah yang memegang kendali. Amerika membangun keunggulan melalui investasi teknologi. Salah satu simbol supremasi udara Amerika adalah F-22 Raptor, dirancang untuk dominasi udara total. Dengan teknologi stealth, F-22 sulit terdeteksi radar, mampu masuk wilayah musuh tanpa terlihat, mendeteksi ancaman lebih dulu, dan menembak sebelum lawan menyadari keberadaannya. Peran F-22 bukan sekadar bertempur, tetapi membuka jalan bagi pesawat lain dengan menghancurkan sistem pertahanan udara lawan. Selain itu, ada F-35 Lightning, dua tulang punggung kekuatan udara multinasional. F-35 bukan hanya jet tempur, melainkan pusat data terbang, mengumpulkan informasi dari radar, sensor inframerah, dan sistem elektronik lainnya, lalu membagikannya secara real-time kepada unit lain baik di udara, laut, maupun darat. Dalam konflik modern, kecepatan berbagi informasi ini bisa menentukan hidup dan mati sebuah misi. Di lini pembom strategis, Amerika masih mengandalkan B-2 Spirit, pesawat siluman yang mampu membawa bom. Kemampuannya menembus pertahanan udara paling canggih, menjadikannya senjata strategis untuk target bernilai tinggi. Dalam konflik 2026, pembom seperti B-2 digunakan untuk menghancurkan fasilitas penting di tahap awal perang, memastikan lawan kehilangan kemampuan koordinasi sejak awal. Namun kekuatan Amerika tidak berhenti di udara. Di laut, kapal induk kelas terbaru seperti USS Gerald R. Ford membawa sistem peluncuran elektromagnetik yang lebih efisien dibanding generasi sebelumnya. Kapal ini bukan hanya pangkalan udara terapung, tetapi juga pusat komando bergerak dengan sistem canggih. Dalam konflik regional, kehadiran satu kapal induk saja sudah menjadi pesan strategis yang kuat. Teknologi kapal selam nuklir juga berkembang pesat. Kapal selam kelas Virginia dirancang untuk operasi senyap, dengan kemampuan membawa rudal jelajah Tomahawk. Dalam konflik 2026, kapal selam sering menjadi kekuatan tak terlihat yang dapat menyerang tanpa peringatan. Keunggulan senyap inilah yang menjadikan kapal selam sebagai salah satu senjata paling ditakuti. Di darat, sistem artileri presisi seperti HIMARS telah membuktikan efektivitasnya. Roket berpemandu GPS
memungkinkan serangan akurat terhadap target yang jaraknya ratusan kilometer. Ini mengubah konsep artileri dari senjata area menjadi senjata presisi. Namun mungkin revolusi terbesar dalam militer Amerika tahun 2026 adalah di bidang kecerdasan buatan dan perang siber. Amerika mengintegrasikan AI untuk analisis intelijen, perencanaan misi, hingga pengoperasian drone otonom. Drone tidak lagi sekadar alat pengintai, tetapi bisa menjadi sistem tempur yang mampu mengambil keputusan terbatas. Perang siber juga menjadi domain krusial. Serangan terhadap jaringan komunikasi, infrastruktur energi, dan sistem keuangan dapat melemahkan lawan tanpa satupun ledakan fisik. USA Cyber Command memiliki kemampuan ofensif dan defensif untuk melindungi sistem domestik, sekaligus menyerang sistem musuh. Sangat mungkin serangan pertama bukanlah rudal, melainkan kode digital. Di ruang angkasa, satelit militer menjadi tulang punggung operasi global. Navigasi GPS, komunikasi aman, dan citra satelit resolusi tinggi memungkinkan militer Amerika melihat setiap sudut bumi. Jika satelit terganggu, maka operasi modern bisa lumpuh. Amerika mengembangkan sistem pertahanan ruang angkasa. Dalam ranah nuklir, Amerika mempertahankan konsep nuklir triad, rudal balistik antar benua berbasis darat, kapal selam nuklir dengan rudal balistik, dan pembom strategis. Sistem ini memastikan kemampuan serangan balasan tetap ada, bahkan jika salah satu komponen dihancurkan. Deterensi nuklir ini menjadi penyeimbang kekuatan dengan negara besar lain, seperti Rusia dan China. Tahun 2026 juga menjadi era pengembangan senjata. Hypersonic rudal, yang mampu melaju lebih dari 5 kali kecepatan suara, dan sulit dicegat sistem pertahanan konvensional. Amerika berlomba untuk tidak tertinggal dalam teknologi ini. Senjata hipersonik berpotensi mengubah peta strategi global karena memperpendek waktu respons lawan secara drastis. Namun di balik semua teknologi canggih itu, ada satu faktor penting: integrasi. Amerika unggul bukan hanya karena memiliki senjata canggih, tetapi karena mampu mengintegrasikan semuanya. Data dari satelit bisa langsung diteruskan ke pilot jet tempur. Informasi dari drone dipakai artileri darat. Inilah konsep peperangan jaringan atau network-centric warfare. Meski demikian, tantangan tetap ada. Teknologi canggih berarti ketergantungan tinggi pada sistem digital. Jika sistem itu diretas atau diganggu, dampaknya bisa luas. Pengembangan teknologi militer memerlukan biaya sangat besar dan waktu panjang. Negara lain pun tidak tinggal diam. Mereka terus berinovasi dengan strategi asimetris. Dalam konflik 2026, kekuatan teknologi Amerika memberi keunggulan awal yang besar. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa teknologi hanyalah alat. Keputusan politik, strategi di lapangan, dan ketahanan moral pasukan tetap menjadi faktor penentu. Kekuatan militer Amerika di era modern adalah perpaduan antara mesin dan manusia, antara algoritma dan keberanian, antara satelit di angkasa dan prajurit di tanah. Dunia menyaksikan bagaimana teknologi mengubah wajah peperangan. Lebih cepat, lebih presisi, tetapi juga lebih kompleks. Dan ketika kita melihat semua inovasi ini, kita memahami bahwa peperangan masa kini bukan lagi sekadar dentuman meriam. Ia adalah pertarungan kecerdasan, kecepatan, dan kendali informasi. Siapa yang mampu menguasai ketiganya, dialah yang memegang keunggulan. Disinilah Amerika Serikat berdiri pada tahun 2026 sebagai negara dengan sistem militer paling maju secara teknologi. Namun pertanyaannya tetap terbuka, apakah keunggulan teknologi cukup untuk menjamin dominasi jangka panjang? Di tengah dunia yang terus berubah, kekuatan sebesar apapun tidak pernah berdiri di ruang hampa. Tahun 2026 adalah masa ketika dunia tidak lagi sepenuhnya unipolar. Amerika Serikat memang masih menjadi kekuatan militer paling dominan, tetapi lingkungan strategis global telah berubah. Munculnya kekuatan baru, pergeseran aliansi, konflik regional yang membara, dan perang non-konvensional menjadikan setiap langkah militer memiliki dampak geopolitik yang luas. Ketika konflik terjadi, pertanyaan besarnya bukan hanya seberapa kuat Amerika, tetapi juga siapa yang berdiri bersamanya, dan siapa yang diam-diam menunggu momentum. Dalam konteks aliansi, Amerika memiliki jaringan pertahanan paling luas di dunia. Di Eropa, ia menjadi tulang punggung NATO, sebuah aliansi militer yang mengikat lebih dari 30 negara.
Dalam komitmen pertahanan kolektif, jika satu anggota diserang, yang lain wajib membantu. Dalam konflik skala besar, kekuatan NATO berarti Amerika tidak bertindak sendiri. Inggris, Prancis, Jerman, dan negara Eropa lainnya dapat mengerahkan pasukan, pesawat, dan kapal perang. Di Asia Pasifik, Amerika memiliki perjanjian keamanan dengan Jepang dan Korea Selatan. Kehadiran pangkalan militer di wilayah tersebut memberi keuntungan strategis untuk merespons cepat. Jika terjadi eskalasi di sekitar Taiwan atau Laut Cina Selatan, kawasan Indo-Pasifik kini menjadi salah satu titik paling sensitif. Salah satu faktor utama yang membentuk dinamika ini adalah kebangkitan militer China. Dalam 2 dekade terakhir, China secara konsisten meningkatkan anggaran pertahanan, membangun kapal induk, mengembangkan rudal hipersonik, serta memperkuat kekuatan lautnya. Jika terjadi konflik besar di Asia, skenario konfrontasi Amerika dan China menjadi salah satu kemungkinan diperhitungkan oleh para analis pertahanan dunia. Di sisi lain, Rusia tetap menjadi kekuatan nuklir utama dengan kemampuan militer signifikan. Meski menghadapi tantangan ekonomi dan sanksi internasional, Rusia mempertahankan modernisasi sistem persenjataan strategisnya. Dalam skenario konflik global, keseimbangan nuklir antara Amerika dan Rusia tetap menjadi faktor penahan utama agar perang besar tidak pecah secara langsung. Timur Tengah juga menjadi kawasan yang tidak pernah benar-benar stabil. Ketegangan antara Amerika dan Iran, dinamika keamanan Israel, serta konflik proksi di berbagai negara, menjadikan kawasan ini selalu berpotensi memicu eskalasi. Dalam situasi konflik ke-2026, setiap langkah militer Amerika di kawasan ini akan diperhitungkan dengan sangat hati-hati untuk menghindari perang regional yang meluas. Selain ancaman negara besar, ada pula ancaman non-negara, kelompok militan, organisasi teroris, dan aktor siber independen. Perang modern seringkali bersifat asimetris. Negara dengan kekuatan kecil dapat menggunakan drone murah, rudal jarak pendek, atau serangan siber untuk mengganggu kekuatan besar. Inilah tantangan utama Amerika di era sekarang. Bukan hanya menghadapi negara kuat, tetapi juga menghadapi ancaman yang tersebar dan tidak terpusat. Skenario konflik masa depan bisa berbentuk banyak kemungkinan. Pertama, konflik terbatas regional, di mana Amerika melakukan intervensi singkat untuk mendukung sekutu atau menjaga jalur perdagangan strategis. Kedua, konflik proksi yang melibatkan dukungan logistik dan intelijen tanpa pengerahan pasukan besar. Ketiga, perang siber skala luas yang melumpuhkan infrastruktur tanpa serangan fisik langsung. Dan yang paling ekstrem meski kecil kemungkinannya adalah konflik langsung antara kekuatan besar yang berisiko eskalasi nuklir. Namun dalam setiap skenario itu, ada satu konsep yang terus dijaga Amerika, deterrence atau daya tangkal. Tujuannya bukan untuk berperang, melainkan untuk mencegah perang melalui kekuatan yang meyakinkan. Dengan menunjukkan kesiapan militer, Amerika berharap lawan berpikir 2 kali sebelum memulai konfrontasi terbuka. Tetapi dunia 2026 juga menunjukkan bahwa kekuatan militer saja tidak cukup. Faktor ekonomi, diplomasi, dan opini publik global memainkan peran penting. Perang yang panjang dapat melemahkan ekonomi dan memicu tekanan politik domestik. Oleh karena itu, setiap keputusan militer selalu terhubung dengan kalkulasi politik yang kompleks. Dalam perspektif global, banyak negara kini mencoba menjaga keseimbangan. Mereka tidak ingin sepenuhnya berpihak pada satu kekuatan besar. Dunia bergerak menuju sistem multipolar, di mana pengaruh terbagi dan kerjasama regional menjadi lebih penting. Kekuatan militer Amerika tahun 2026 memang masih berada di puncak, tetapi tantangannya semakin rumit. Jika dulu ancaman utama datang dari 1 atau 2 negara besar, kini ancaman bisa datang dari ruang siber, dari drone kecil yang sulit dideteksi, atau dari konflik lokal yang melibatkan banyak kepentingan internasional. Maka, masa depan konflik bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi siapa paling adaptif. Siapa yang mampu membaca perubahan, menyesuaikan strategi, dan membangun kerjasama tanpa kehilangan posisi tawar. Pada akhirnya, ketika kita melihat gambaran besar ini, kita memahami bahwa kekuatan militer adalah alat bukan tujuan. Ia bisa menjadi penjaga stabilitas, tetapi juga bisa menjadi pemicu ketegangan jika tidak dikelola dengan bijak. Dunia sedang berada di persimpangan sejarah. Tahun 2026
menjadi babak baru dalam dinamika kekuatan global. Amerika Serikat tetap menjadi aktor utama, dengan mesin militer paling canggih dan jaringan aliansi paling luas. Namun masa depan tidak pernah statis. Keseimbangan bisa berubah, teknologi terus berkembang, dan strategi selalu berevolusi. Bagi kita sebagai pengamat, memahami peta kekuatan ini adalah bagian dari memahami arah zaman, karena dari sanalah kita bisa melihat kemungkinan apakah dunia akan bergerak menuju stabilitas yang terjaga oleh daya tangkal, atau justru menuju kompetisi besar yang lebih terbuka. Tetaplah kritis, tetaplah jernih membaca peristiwa, karena di balik setiap berita konflik, ada strategi panjang yang membentuknya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika Anda ingin pembahasan mendalam lainnya tentang geopolitik, strategi militer, dan arah kekuatan dunia, terus dukung channel LAR Narasi. Sampai jumpa di narasi berikutnya.